Jadi Lucky Rule ini merupakan assassin pertama yang muncul di One Piece. Beda sama kayak asas keluarga negara. Kalian ke Benten? Ya nggak tahu apa Benten tau nggak? Yang tangannya 4 kalau. Ya ini mohon maaf ya, sebenarnya seakan S memang sehebat itu, sekarang masih hidup. Jangan mulai-mulai. Main ace di mana-mana. Abuannya dimakan sabo. Oke, jadi sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas perbandingan lagi kayak waktu itu. Mau battle lagi nih kita Mau nih. battle lagi kita versi anime kane. Karena ketika kita melihat nih ya, perbandingan mengenai One Piece ataupun anime-anime lain di luar sana menurut kita kurang nih. Oke, jadi mungkin ya lebih kalau menurut gua ada battle-battle yang mungkin tidak diperlihatkan gitu, yang tidak bisa diperlihatkan oleh anime. Ya. Contohnya battle dari Yonko Commander. Misalnya kita sebut aja Zoro lawan Queen. Nggak mungkin ada dong. Ya. Tapi di sini kita akan mencoba melihat probabilitas tersebut Ya. dan semacam-macamnya ya. Oke, jadi kita bisa mulai. Tanpa melihat sebenarnya ketika karakter utama pasti menang sebenarnya gitu kan. Cuman kita melihat ada kemungkinan lain gitu ya. Oke, jadi ini kita bersifat seobjektif mungkin walaupun tetap ada subjektivitas. Betul. Jadi tetap kita kasih disclaimer ini versi anime kane. Oke. Oke, versi anime kane. Let's go. Kita bahas Yonko Commander. Yonko Commander Battle. Silakan ronde pertama kita putar. Cicing. Sanji lawan Jack. Sanji lawan Jack. Udahlah Sanji lah. Jawabannya sangat gampang ya. Saya juga Sanji. Oke, kita Kenapa lanjut. nggak Jack? Jack kan badannya gede. Alah. Gak usah diperlama ya. Ya udah lanjut. Oh, BTW nih, fun fact. Ini mungkin lu karena lu gak baca manga atau ngikutin SBS ya. Jadi di SBS itu kemarin Oda Sensei sempat menyinggung tentang Sanji. Oke. Jadi dia adalah isi SBS-nya tapi di ujung kalimatnya dilihat. Mari kita lihat perkembangan Sanji ini ke depannya. Mari kita nantikan perkembangan Sanji ke depan. Jadi maksudnya menurut gua Sanji akan ada perkembangan lagi yang lebih hebat lagi. Dari segi bounty pun kita melihat Sanji di atasnya Zoro ya. Iya, untuk sekarang ya. Sedikit ya untuk saat ini di Untuk animenya. saat Saat ini video ini dibuat sedikit di atas Zoro. Oke. Apakah ke depannya bisa lebih melunjak lagi nanti? Betul, tiba-tiba? kita akan melihat ya. Kita nggak mau spoiler juga. Silahkan ronde berikutnya, ronde kedua. Diputar aja. Cicing. Yasop lawan Jutsu. Yasop. Lawan Diamond Jozu. Wah ini Jadi Yasop itu sebenarnya basically menurut gue bukan seorang commander. Karena bajak laut rambut merah ini tidak memiliki sistem commander seperti bajak laut Yonko lainnya. Kalau Big Mom itu punya Sweet Commander, ya kan. Kalau misalnya Kaido itu punya apa namanya? Apa bola namanya? binatang buas apa? Commandernya apa? Ada sebutannya? All Star. Bukan All Star. Dia ada Tobi Roppo All Star. Nah, Commandernya ini ada namanya lagi. Kaido and the bencana alam lah pokoknya. Iya bencana alam. Kan dia kan sebutannya kan si Queen the Plague ya. Virus Ya, Queen of Love. Black Jack, drought, Drought. King Wildfire, King Wildfire. kebakaran. Kebakaran sih. Kebakaran sih. Iya. sih. Iya. Ya udahlah. Iya. Intinya begitu. Iya. Jadi intinya Yasop ini bukan merupakan seorang commander ya, basically. Tapi dia adalah salah satu
dari 3 orang terkuat yang sejauh ini diperlihatkan oleh Oda Sensei di kru Shanks. Shanks. Begitu juga dengan Luffy ya, jadi mereka ini mirip. Oke. Sementara Daimon Jozu itu adalah kapten kapal ketiga, kapten kapal dari divisi ketiga Shirohige. Jadi ini kita memasukkan semua Yonko yang pernah ada. Oke. Jadi Yasop atau Daimon Jozu. Kalau kita lihat dari segi jarak tempur, Yasop menang. Karena dia bisa main jauh. Kalau kita ngomongin kekerasan tubuh, Jozu menang. Tapi lo harus lihat si Yasop gimana bisa nembus si badannya Daimon Jozu. Pedangnya Mihawk aja nggak bisa tembus. Iya. Yasop apalagi screen time-nya kan masih dikit ya. Jadi kita masih belum tahu nih dia punya kapabilitas seperti apa. Kita nggak tahu apa yang bisa dia gunakan untuk melawan tubuh sekeras berlian. Dan satu lagi, Yasop bisa nembak antena semut. Iya betul, menurut gue jago sih jago. Jago. Pak. Cuma nembus berlian tuh gimana caranya? Pakai apa? Kita belum tahu. Iya. Haki Ken Bunshoku dia udah pasti bagus. Sebenarnya berlian itu bukannya tidak bisa ditembus, berlian itu bisa ditembus. Berlian itu kan skala mohnya kita lihat 10. Dia 10 skala moh, di bawahnya itu ada emerald, kemudian ada ruby, ada safir. Dengan kata lain dia adalah batu permata yang paling keras, tapi bukan berarti tidak dapat dihancurkan. Yang tidak dapat dihancurkan itu mungkin ketika berliannya dikasih haki lagi sama dia. Nah, kita nggak tahu. Itu kita nggak tahu tuh gimana tuh. Oke, jadi pilihan Bapak kira-kira kalau mereka battle. Jadi ini agak berbeda dengan video sebelumnya yang kayak waifu itu. Waifu battle itu kan dari segi body dan karakter. Kalau ini pure skill. Skill, haki, devil fruit segala macam. Ya masa lu pengen doyan lihat Yasop kan nggak mungkin. Jadi ini kita lebih mengutamakan objektivitas dibanding subjektivitas. Kalau dari saya sendiri saya milih Yasop. Saya Daimon Jozu. Oh gitu. Walaupun Berarti saya lebih suka Yasop secara karakter. Tapi menurut saya Yasop tidak terlihat bisa memenangkan perlawanan one on one lawan Daimon Jozu. Oke. Berarti jawaban ini ditentukan oleh Bapak kameramen kita, Iqbal. Silakan Daimon Jozu atau Yasop. Objek ya, objektivitas. Yasop. Oke. Pemenang rodo ini adalah Yasop. Dari bajak laut rambut merah. Silakan berikutnya. Cing. Smoothie lawan Marco the Phoenix. Smoothie itu yang cewek kan ya? Iya, Sweet Commander. Sweet Commander. Dia memiliki buah iblis itu jus. Dia bisa gitu ya? memeras manusia, mengeluarkan cairan tubuh dia. Oke, Smoothie atau Marco the Phoenix. Ini bagi gua sudah sangat jelas. Kalau menurut gua juga sudah sangat jelas. Mungkin menurut Bapak ini juga sudah sangat jelas. Oke. Kita sebut sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Marco. Dibilang katanya jus katanya. Bukan dong. Bukan. Oke, langsung aja berikutnya. Cing. Katakuri melawan Benbek. Katakuri lawan. Waduh, berat, Cok. Buat gua nggak berat. Aduh, yakin lu? Iya, buat gua nggak berat. Ini, wah, buat gua nggak berat. Gue nggak tahu sih siapa yang lu pilih, karena buat gue ini cukup berat. Katakuri dengan Ken Bunshoku no Haki yang udah advance, dia punya Buso Shoku, dia punya Hao Shoku. Ben Beckman belum diperlihatkan sama sekali, tapi dari screen time yang dikasih lihat Oda, Ben Beckman itu sekiranya mungkin punya Buso Shoku yang advance atau enggak Hao Shoku yang bisa melapisi peluru dia. Maka dari itu kenapa waktu di Marineford, waktu Kizaru ditodong sama Ben Beckman, dia takut. Oke. Berarti pilihannya di gua. Karena pilihan lu jelas. Gua akan mencoba ya berpikir sedikit. Katakuri atau Ben Beckman. Oke, Katakuri itu punya Devil Fruit Paramecia spesial.
Karena Paramecia tadinya disebutnya Logia Mochi no Mi ini, tapi jadi Paramecia spesial. Karena dia bukan elemen jatuhnya kan. Betul, tapi dia bisa memanipulasi tubuhnya sendiri sampai kalau diserang itu enggak Kayak pure ini. Jadi bisa kayak mochi ya jatuhnya. iya dia bisa tembus aja gitu. Bisa tembus aja. Ini sulit. Gua sejujurnya lebih tertarik sama Katakuri. Tapi karena objektif, gua akan memilih Ben Beckman. Gua juga milih Ben Beckman. Oke, berarti round ini dimenangkan oleh Ben Beckman. Beckman. Ronde berikutnya. Cicing. Shiryu lawan Queen. Shiryu lawan Queen. Shiryu lawan Shiryu Queen. gua nggak jarang lihat sekarang ya. Shiryu. Belum ada. Ya, belum dikasih. Jadi dia tuh jarang dikasih lihat karena emang kru dari Kurohige ini emang dibuat semisterius itu gitu. Oh. Supaya Bahkan di manga juga belum dikasih. Apa udah? Udah. Oh, di manga udah. Di anime tuh udah kayaknya. Udah, tapi nggak proper itu. Nggak Waktu seproper itu. dia di Pulau Beehive Tahu, yang dia bisa ngilang, dia bisa ngilang. Berarti dengan kata lain dia udah membunuh Absalom dong. udah membunuh Absalom. Mm-mm. Dia udah membunuh Absalom dan dia memiliki pedang apa ya sebutannya tuh hujan-hujan apa Ya, gitu. pedang itulah pokoknya. Jadi menurut gue itu pedang juga oke juga tuh Ah. oke punya. Shiryu itu mantan sipir sama Mantan seperti sipir. Magellan. Oke, jadi Shiryu yang bisa menghilang atau siapa tadi? Queen. Queen yang bisa berubah menjadi Dinosaurus. dinosaurus leher panjang. Kalau segi kecerdasan gue yakin Shiryu lebih cerdas daripada Queen. Nggak. Tapi nggak juga. Nggak, menurut gua kalau kecerdasan Queen. Iya sih. Tapi Kecerdasan kalau secara ini ya, secara ilmuwan ya. iya, tapi kalau battle IQ Battle IQ. Shiryu. Shiryu. Karena Queen itu emang khusus untuk meracik hal-hal seperti virus-virus. Iya. Kecerdasan dia bukan kecerdasan untuk Bertarung, bertarung, bukan. kecerdasan umum. Oke, karena ini objektif dan waktu kita terbatas, saya akan memilih Shiryu. Karena dia menggunakan pedang dan saya yakin setiap orang yang udah masuk ke New World ini pedangnya pasti punya haki. Saya pegang Shiryu. Oke, Shiryu. Next round. Cicing. Ace lawan King. S lawan King. Oke, jadi kita juga memasukkan yang meskipun sudah tidak ada ya, tapi Ace ini adalah mantan dari Kapten Divisi 2 Divisi Bajak Laut Shirohige. Shirohige itu Kurohige. Ace lawan King. Ace lawan Oke, King. gokil. Tapi gue harus jujur, menurut gue secara objektif, jadi Ace itu pengguna api yang sangat advance. Iya. Sementara King itu apinya itu hanya untuk support. Iya. Dan dia lebih berpangku pada pedang dia, senjata dia, dan buah iblis dia. Iblis dia. Dimana sebenarnya King ini juga tetap masih bisa kena hajar. Kalau si Ace dengan tubuhnya yang api, nggak semua orang bisa ngehajar dia gitu kan. Betul. Tapi kalau menurut gua ya, ini dari segi haki, gua karena nggak nonton ya, jadi gua nggak tahu nih si King apakah punya haki. Tapi Ace ini punya haki ya, tapi dia itu menurut gua tidak bisa menggunakannya dengan baik haki. Jadi dia sangat berpangku pada ini dia, buah iblis dia. Buah iblis dia. Karena kita lihat waktu dia lawan Kurohige, nggak dilihat dia memakai haki sama sekali. Padahal dia punya Iya. Haoshoku haki. Dia punya Bushoku haki. Kenapa nggak dipakai? Kenapa Benar. dia hanya mengandalkan Entei untuk melawan Kurohige? Itu. Ini menurut gua akan memilih King. Gue juga miliki. Mohon maaf sekali bagi para pecinta es, akan memilih King. Ya ini mohon maaf ya, sebenarnya seakan S memang sehebat itu,
sekarang masih hidup. Anda jangan mulai-mulai. Fans Ace di mana-mana. Abuannya dimakan sabo. Udah ganti. Kalau nggak diselamatin krokodil udah mati duluan. Iya. Bangsa. Anjing. Oke, maaf guys, kita kebablasan. Gas. Lanjut. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ronde berikutnya. Cicing. Van Augur lawan Jinbei. Wah. Gua agak bingung nih kalau Van Augur. Jadi Jinbei ini kita masukkan ke dalam salah satu 3 orang terkuat di kru topi jerami. Meskipun kru topi jerami saat ini di manga itu masih menjadi Goko atau calon dari kaisar kelima. Jadi belum masuk ke dalam Yonko di manga ya. Oke. Kita akan masukkan Jinbei melawan kapten kapal ketiga dari Kurohige, Van Augur. Penembak jitu melawan kaisar laut. Gue tiba-tiba ngebayangin hal aneh cuy. Kalau Jinbei nih makan buah iblis, berarti manusia kan gak bisa berenang dong. Emang iya? Emang iya? Jack gitu. Lu tau gak? Yang mana? Zou. Iya, Jack. Siapa? Jack. Kan Jack nyerang Zone. Ah. Tapi kan dihempas sama si Zunesa. Ya. Jatuh dia ke dalam dia udah masuk nih ke dalam bawah air. Plak. Gak bisa berenang, tapi dia masih bisa hidup, masih bisa napas. Kalau manusia pada umumnya dia jatuh kan lemas, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi gak bisa napas, udah makin dalam. Iya. Manusia kan bisa. Di laut paling dalam tuh masih bisa napas, masih hidup, tapi gak bisa gerak. Iya. Oke. Lanjut. Jinbei lawan Van Augur. Nembak jitu melawan kaisar laut. Van Augur masih ada kemungkinan akan diberikan buah iblis ya, seperti yang lainnya. Kayak anak-anak buah dari Blackbird yang lain, dimana mereka rata-rata udah punya buah iblis, dan Blackbirdnya pun emang sering-sering ngasihin gitu kan buah iblis. Betul. Ada kemungkinan Van Augur bisa punya buah iblis, dan gue nggak ngerti lagi kalau Van Augur bisa punya buah iblis. Yang jelas teknik menembak dia setara Yasop ini, bahkan bisa lebih. Gue bingung sekarang karena di manga udah ada. Oh gitu. Jadi gue mohon maaf sekali, sedikit spoiler. Van Augur akan mempunyai buah iblis. Tapi buah iblis apa gue gak akan spoiler. Silahkan baca manga sendiri. Oke. Jadi Van Augur tuh akan punya buah iblis. Dan buah iblisnya sangat-sangat OP menurut gue. Sumpah. Kalau begitu Jinbei bisa kalah telat dong. Belum tentu. Bisa Bisa aja sih sebenarnya, lebih ke Iya. arah bisa sih. sih. Ya kalau misalnya Van Augur nembaknya ke laut, dia Jinbei sembunyi di bawah laut, ya Jinbei menang. Iya. Iya. Lu tau gak sih anak-anak suku perantauan dalam yang nembakin ikan dari atas gini? Kan susah ya. Jinbei akan menang kalau dia berada di lautan luas, karena dia tinggal dari bawah lempar-lempar air. Iya. Tapi susah. Van Augur kalau dilihat dari manganya sangat susah. Buah iblisnya sangat OP. Dan gue rasa Jinbei pun akan susah buat menangkal tembakan-tembakannya. Kecuali Jinbei bisa tahu arahnya dari mana. Karena ini berkaitan lagi dengan buah iblis apa yang dia punya. Iya. Kalau gitu mohon maaf sekali. Menurut saya Van Augur akan memenangkannya. Saya juga sih Van Persie. Van Augur. Mohon maaf sekali para pecinta kru topi jerami. Salah satu komander kami, Jinbei, telah Kalah sama Van Augur. telah gugur oleh Van Augur. Oke, silahkan lanjut. Cicing. Jesus Burgess lawan Cracker. Jesus Burgess lawan Cracker. Wah. Jesus Burgess itu merupakan seorang champion jawara
Melawan Cracker yang punya Bushoku no Haki susah banget ditembus. Ditambah buah iblis dia yang menurut gue sangat OP, cuma dia tidak bisa make. Dia itu benar-benar bisa bikin prajurit Cracker. Dia bisa bikin prajurit Cracker dan prajuritnya ini hancur hidup lagi kan ya. Hancur hidup lagi Hancur hidup lagi. dan bisa dilapisi haki. Wah. Waduh. Luar biasa. Kalau kita tidak melihat Jesus Burgess di dalam manga, maka menurut gua pemenang dari ini adalah Cracker. Terlebih kalau Jesus Burgess gak punya buah iblis ya. Betul. Kalau Jesus Burgess punya buah iblis, beda cerita. Agak spoiler dikit lagi guys. Bapak ini emang suka spoiler nih. Dikit aja guys. Gitu. Kalau nggak kita nggak bisa menilai Heeh. apa yang terjadi sekarang, bahwa Jesus Burgess sudah memiliki buah iblis dan buah iblis sangat OP. Apa nih spill nih? Tidak boleh. Logia kah? Enggak logia kah? Zoan kah? Paramesia. Paramesia. Cuma tidak boleh di spill Pak. Paramesia ya, Jesus Burgess punya Paramesia. Paramesia OP Pak. Jangan hilangkan kata OP itu. OP. Lawan Cracker yang buah iblisnya juga OP tapi dia tidak bisa maksimalkan karena kalah dengan Luffy yang belum gear 5. Tetapi Jesus Burgess kita belum tahu kemampuan hakinya sampai mana. Oh, oke. Dua-duanya udah punya nih buah iblis, tapi yang satu kita udah tahu kemampuan hakinya, yang satu kita belum. Betul. Betul. Ini bisa jadi bahan pertimbangan. Oke, kalau begitu saya sudah menetapkan hati. Oke. Saya memilih Bung Cracker. Iya. Karena buah Paramesia yang dimiliki oleh Jesus Burgess ini menurut gua OP kalau one on one. Tapi Cracker ini Banyak. brengsek dia. Masih mending Luffy itu makan-makanin biskuit ya. Iya. Kita nggak tahu apakah Jesus Burgess bisa makan-makanin biskuit. Jadi menurut saya jatuh pada Cracker. Saya juga Cracker. Oke. Tapi apakah benar Pak kalau Cracker itu Roma kelapa apabila dikasih lagu jadi Roma Irama? Oke. Kita lanjut dulu. Oke. Ke ronde berikutnya, boleh diputar. Cing. Yasop lawan Lakiru. Yasop melawan Lakiru. Menarik sekali. Dua-duanya adalah bajak laut rambut merah. Gue baru baca tadi tentang Lakiru. Gue belum baca. Tiba-tiba lu udah masukin aja. Jadi Lakiru ini merupakan assassin pertama yang muncul di One Piece. Assassin. Karena apa? Karena waktu kita lihat di Fuchsia Village, Beda sama kayak asas keluarga negaraan. yang jelas berbeda dengan kalau lu ngerokok. Kenapa? Asap. Oke, mohon maaf guys. Kita lanjut dulu. Jadi assassin pertama yang muncul di dunia One Piece, Lakiru. Dari namanya gue pernah baca, Lakiru itu berarti lebih cepat daripada bayangannya sendiri. Ya. Dan dia waktu scene di Fuchsia itu kita melihat ada jarak dari bandit-bandit gunung sama anggota rambut merah. Tapi bisa dalam sekejap Lakiru pindah ke Belakang bandit tersebut dan langsung menembaknya. Jadi ini pertarungan menurut gua antara kecepatan dengan ketepatan. Ditambah tadi gua baru baca Lakiru itu emang bener kan, dia itu yang mencuri buah gomu-gomu dari Hushu. Jadi dia ini merupakan orang yang membuat Hushu ini ditangkap oleh pemerintah dunia.
Iya. Olimarin. Ditambah dia ini merupakan orang yang ibaratnya entah tidak sengaja atau sengaja memberi Luffy gomu-gomu. Menurut gue ini orang akal cerdas. Yasop skill itunya udah tidak bisa diragukan lagi. Jadi kecepatan atau ketepatan tambah sama-sama. Tapi yang kita lihat bahwa si Lakiru ini apabila di One Piece film Red ya, dia ini pergerakannya berputar kan ya. Emang iya, Pak? Iya, kayak terenggiling. Muter dia. Gue lupa. Dia muter seingat gue, bukan lari kencang kayak si Ceking gitu, enggak. Muter dia kayak terenggiling. Oh gitu. Enggak, bener ya? Iya. Gue lupa. Kalau misalnya salah, nanti kita kasih lihat nggak ada cuplikannya sih. Di bioskop cuplikannya. Gini ya, kita tanya Pak Iqbal apa bener? Dia belum nonton Dia kayaknya. belum nonton. Movie belum nonton lo? Oh udah, Muter nggak? muter Oke, ya. muter. Berarti dia muter, Terenggiling. terenggiling. Tapi emang dia cepat. Dia sangat cepat karena itu dalam sekejap loh. Dari jarak segitu tiba-tiba nyampe ke sini. Langsung ditembak malah dari bandit gunung. Oke, kecepatan atau ketepatan? Kalau muter-muter kayak susah ditembak sih ya. Dan cepet juga ya. Lu, gue jadi keinget ini ya. Nggak, lu tau Benten nggak? Cannonball. Yang gue tahu apa Benten tau nggak? Yang tangannya 4 kalau Pegel ah. ini disensor Pak. Ini disensor aja. Oke, mohon maaf guys. Oke, let's go back to the topic. Aduh anjing. Cannonball melawan Bapak Yasop. Bapak Yaso. Tapi menurut gua, kalau haki dari Yasop ini benar-benar OP, tembus-tembus saya tuh haki. Kalau dia cuma muter. Iya. Karena kita nggak tahu kemampuan Hakiru lain. Hakinya segimana juga kita nggak bisa tahu. Yang jelas haki Ken Bunshoku dari Yasop udah dikasih lihat bahwa dia memiliki Ken Bunshoku yang advance. Dan dia harusnya melapisi peluru-peluru dia dengan Busoshoku. Atau kalau dia bisa Haoshoku bisa dilapisi juga, cuma kita nggak tahu ya kalau dia punya Haoshoku apa enggak. Gimana? Kita harus memilih. Saya milih Lakiru kayaknya. Hakiru. Gue nggak bisa ngebayangin sih kalau sambil muter sambil masang haki sekuat seluruh badan tuh gimana caranya. Cuma itu akan menjadi suatu hal yang sangat menarik apabila dia benar-benar bisa ngelakuin itu gitu. Gua Yasop atau Lakiru. Oke, gua akan setuju kali ini pada Bapak Audi. Lakiru pemenangnya. Oke, kita boleh lanjut. Cicing. Zoro lawan Sanji. Semacam ada yang salah ya dari putaran-putaran ini ya. Iya. Jadi sebenarnya guys, Zoro lawan Sanji ini sempat ada muncul di awal. Cuma kita skip ke sekarang karena susah. Kita masih buat susah. digambarin susah. Iya. Jadi kita akan menentukan sekarang Zoro lawan Sanji. Oke, Sejauh ini sih kalau di anime ya Sanji. yakin Dengan kemampuan yang diperlihatkan saat ini ya. Kita nggak tahu tapi kalau misalnya Zoro kebuka satu matanya dia jadi kayak apa nggak tahu ya. Bisa jadi lebih mengerikan lagi. menurut gue justru Zoro. Tapi ya kita nggak tahu lah perkembangan Sanji ke depannya tadi ya, seperti yang tadi udah dibahas. Sanji itu memiliki perkembangan ke depannya. Zoro lawan Sanji. Gua Zoro sih sebenarnya. Lu Sanji. Oke, kita emang menantikan. Kalau ya. misalnya Zoro ini bertempur dengan orang lain, gue akan milih Zoro. Tapi kalau bertempur sama Sanji, gue pilih Sanji. Soalnya dia ada bawaan kemampuan dari Germa Double Six juga kan.
Kalau Tapi Zoro bawaannya dari Enma sama dari hakinya dia. Enma itu pedang terkutuk yang super power. Iya, Ditambah Zoro itu punya Haoshoku no Haki. Sanji belum punya Haoshoku. Sanji nggak punya motivasi berperang, bertarung. Dia Iya. punya motivasi yang sangat kuat untuk bertarung. Zoro atau Sanji? Sanji. Oke, Bapak Iqbal silahkan. Zoro. Zoro. Oke. Berarti untuk kali ini Zoro. Pemenangnya adalah Zoro. Walaupun saya tim Sanji, tapi saya harus objektif. Let's go. Berikutnya. Cing. Zoro lawan Marco. Zoro lawan Marco. Berarti ini udah bracket berikut. Zoro lawan Marco. Kita mau deal-dealan dulu nggak? Marco ini kita ambil yang prime. Ketika mudanya berarti ya. Betul. Masa jayanya. Masa jayanya. Karena yang terakhir cepet capek Pak orangnya. Orangnya cepet capek Pak. Maklum Pak, stamina Pak. Dia duduk dulu dia begini Pak. Saya nonton anime dia begini dulu Pak. Capek dia Pak. Ngaso dulu 15 menit nih ya. Baru fight lagi dia. Oke. Masa prime sama Zoro prime. Zoro bahkan sebenarnya belum bisa dibilang masa prime karena belum sampai titik puncak dari kemampuan dia. Iya. Menurut gue Zoro. Zoro sih. Karena Zoro aja bisa menepis dari serangan Kaido dan Big Mom sekaligus. Tapi sebenarnya si Marco ini dia lebih ke arah balance nggak sih? Nggak cuma ofensif doang, tapi untuk pengobatan juga. Kalau untuk ofensif banget, iya nih Zoro. Maka dari itu gue pegang Zoro. Betul. Karena secara penyerangan menurut gue justru Marco ini agak kurang ya. Kayak Iya. penyelamatan atau Iya, untuk betul. Support. support ini luar Karena biasa. Kalau si Marco ini ya, seberapa kali pun dia nge-heal, Zoro itu akan terus nyerang. Karena Zoro itu punya mental yang sangat kuat. Ya. Dia punya Haoshoku no Haki, Usosoku. Menurut gue gila sih Zoro ini mental. Oke, boleh kita lanjut? Cing. Ben Beckman lawan Shiryu. Kenapa emang agak susah-susah ya? Emang levelnya udah Yonko Commander. Mana ini Pak? Ben Beckman lawan Shiryu. Mohon maaf sekali, tapi saya sudah menetapkan hati. Saya juga. Kita belum dilihat screen time dari Shiryu. Ya. Meskipun dia bisa menghilang, mungkin Ben Beckman tidak akan sebegitu kesulitan karena kemampuannya. Mungkin kalau kita lihat beberapa tahun lagi, mungkin Shiryu bisa menang. Mungkin. Karena Shiryu udah berhasil mempelajari buah iblis dia. Ya. Dan Atau mungkin dan buah iblisnya bisa mempunyai kekuatan yang lebih lagi misalnya, nggak cuma untuk bisa menghilang doang nih. Awaken bisa Bisa juga. awaken. Ini suatu nilai tambah lagi yang kita lihat Betul. bisa dimiliki oleh beberapa Ditambah pengguna. kalau beberapa tahun lagi Ben Beckman udah makin tua. Nah, Tapi kalau sekarang di masa prime-nya dia, Ben Beckman menurut gue akan memenangkan. Gimana Bapak Udi? saya juga milih Ben Beckman. Oke, kita akan lanjut berarti. Let's go. King lawan Van Augur. King Van Augur. Van Augur. Bapak Van Augur. King si OP ya, tapi King si mohon maaf, OP. Van Augur lebih OP lagi. Ini ujung-ujungnya anak-anak Blackbird semua yang berantem nih. Memperebutkan final saya rasa. Masalahnya Zoro Sanji di tadi ya. Iya. Semifinal belum udah Zoro Sanji ya. Oke, lanjut. Cracker lawan Lakiru. Agak sulit. Tapi Capek di gua Rakiru gue bilang. Capek di Rakiru. Cracker tuh sumpah deh, gue nggak bohong. Menurut gue emang Luffy tuh musuh utama Cracker deh, karena dia makan-makanin kan apa jadi Musuh sling utama man. Cracker, musuh utama Enel. Lakiru. Tapi nggak tahu, menurut gue Lakiru bisa menang. Karena dia langsung mengincar tubuh asli dari Cracker. Ah, iya. Karena mungkin haki dia kita nggak tahu ya, walaupun nggak dikasih lihat. Tapi mungkin haki dia juga
bagus, advance. Karena dia udah berpetualang bersama selama itu sama Shanks. Intinya jam terbang mempengaruhi ya. Ya, sebenarnya Cracker masih anak bawang kan. Mentalnya nggak ada. Lakiru mentalnya ada. Jadi gue mungkin akan memilih Lakiru dengan different yang sangat tipis. Cracker bisa aja menang tapi mental itu mempengaruhi. Jadi gue milih Lakiru. Lo juga milih Lakiru. Oke, berarti udah ditentukan Lakiru. Nextnya, cicing. Zoro lawan Ben. Semifinal pak. Ini dia semifinal. Zoro lawan Ben Beckman. Zoro lawan Ben Beckman. Susah banget ya semifinal. Tapi peluru itu bisa ditebas loh sama Zoro. Jangan peluru upilnya bisa ditebas pak sama Zoro. masih ingat zaman-zamannya Mr. Five yang mana upilnya bisa meledak. Ketika upil itu ditembakkan ke Zoro, dibelah sama Zoro upilnya pak. Oke. Cuma menurut gua hakinya Ben Beckman harusnya dia punya Haoshoku no Haki. Iya. Dan Zoro juga punya. Zoro juga punya. Cuma Zoro masih belum bisa melapisi pedang dia dengan Hao. Bener nggak? Dengan apa? Haoshoku no Haki. Udah. Tanpa sengaja kayaknya. Iya tanpa sengaja. Oh gitu. Jadi dia melukai si Kaido dengan itu. Oh. Tapi abis itu langsung belepak orangnya. Entah capek atau lemes apa gimana. Tapi gue mungkin akan lebih Zoro. Gue juga Zoro. Mohon maaf karena Ben Beckman screen time-nya belum begitu banyak, jadi kita belum begitu tahu secara menyeluruh. informasi. Let's go, berarti semifinal ronde kedua. Van Augur lawan Lakiru. Van Augur lawan Lakiru. Ini gila. Van Augur gue bilangin sangat OP. Dia bisa menembak dari mana saja. Dari mana saja. Kayak ini pak yang suka main basket bisa menembak dari mana saja. Waduh, Yang Midorima. Oke, kapan-kapan kita akan bahas Kuroko. Oke, tapi Van Augur lawan Lakiru. Midorima lawan Lakiru ulangan siapa? Lakiru giling-giling ya kan, ditangkep. Oke. Midorima lawan Lakiru. Bukan. Van Augur lawan Midorima. Van Augur lawan Lakiru. Van Augur Lakiru. Entah kenapa di dalam lubuk hati yang terdalam ingin memilih Van Augur. Lo emang demen Van Augur berarti. Mungkin. Tapi gue juga kayaknya kalau melihat dari sisi ini Van Augur sih. Van Augur tuh hampir setara sama Yasop. Cuma bedanya dia punya buah iblis yang OP. Kalau Dan- tadi dia Yasop itu kalah sama Lakiru. Van Augur ini juga nembaknya dia dari jarak-jarak tinggi kan, kayak sniper dia nih. Emang sniper. Nembaknya jarak-jarak tinggi, jarak-jarak jauh, bukan kayak Asop yang sederajat gini ya. Kayak apa sih kalau kita tahu tuh kalau Cowboy itu kan balik badan habis itu deng. Iya. Beda ya. Gua rasa Lakiru akan susah untuk mencapai si Van Augur karena posisi-posisi dia agak tersembunyi dan tinggi. Van Augur. Van Augur. Oke, berarti kita lock. Semifinal kedua diambil oleh Van Augur. Berarti finalnya adalah Zoro lawan ini aneh. Ini sulit. Sulit dan aneh. Karena apa? Karena tipe bertarung yang tidak sama, guys. Tipe pertarungan tidak sama. Van Augur melawan Roronoa Zoro. Gua akan memilih
Roronoa Zoro. Karena tebasan dia bisa terbang. Jadi asalkan Zoro ini punya Kenbun Shoku no Haki yang bagus, Dia bisa tahu dari mana arah pelurunya. betul. Ditambah kalau di hoki, dia bisa tahu di mana Van Augur berada. Dan jangan lupa dia punya Busho Shoku yang bisa di advance. Jadi menurut gue Zoro. Zoro juga sih. Oke, jadi pemenang dari Yonko Commander Battle hari ini menurut anime kalian adalah Joro Juro. Selamat Juro. Zoro Juro. Oke, kita akan melihat sekarang. Apa tuh? Juara 2-nya Lakiru. Van Van Augur. Juara 3 dan juara 4. Juara 3 lah. Siapa? Nominasinya? Ada Lakiru ya. Ada Ben Beckman dan Lakiru. Ben Beckman dan Lakiru. Boleh lihat emang cukup banyak ya dari rambut merah ini. Tapi gue Ben Batman. Karena dari Gue kecerdasan bingung sih aja. gimana cara berantemnya Ben Beckman sama Lakiru. Tapi secara kecerdasan sih Ben Beckman. Haki menurut gue Ben Beckman. Iya sih, Ben Beckman sih. Tapi kalau secara skill buah iblis ya, Lakiru. Itu nggak tahu boy bisa Iya sih. Iya sih. Oke, jadi Ben Beckman lawan Lakiru. Secara cepat, Secara cepat Ben Beckman atau Lakiru? gue memilih Ben Beckman karena dia memiliki, dia mengetahui skill-skill Lakiru, kelemahan-kelemahan Lakiru. Gue juga milih Ben Beckman karena secara posisi dia adalah wakil commander Betul, dan lebih tinggi dan pasti bounty lebih mahal. betul. Dia juga punya haki yang sangat bagus. Jadi segitu aja guys. Juara satunya Joro Juro. Oke. Joro. Yang Juara keduanya duanya, Van Augur. juara ketiganya Ben Beckman. Oke, segitu aja dari kita. Gua Udi Himawan. Gue Valerian. Azaz.